harus berjalan yang pasti. Sekali keluarga yang tidak melakukan spesial kita sekedar untuk menyampaikan hajat kepada suatu musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fazwaid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kadus yang kami hormati, Bapak RT, para penghulu, kiai, pelinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus masjid, remaja masjid, keluarga, sahabat, kerabat hadirin yang sempat hadir pada malam ini, singkat hadirin, jamaah kaum muslimin, muslimat rahimahumullah. Walaupun dalam keadaan berbuka, tidak henti-hentinya sila sama-sama mengucapkan puji beserta syukur. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya alhamdulillah yang terus amin yang malam ini boleh hadir dalam rangka kita bertakziah melaksanakan mengirim zikir dan doa khusus untuk almarhum Ananda Andika Pratama. Sasiwatullah salah riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran yang berusaha terutama suatu musibah merasa terobati, terhibur, dan juga tentu Ananda kita Andika Pratama ini akan menjadi titipan simpanan bagi orang tuanya kelak di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah ke junjungan alam Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuatnya dan selawat jemaah yang berusaha ini berharap dalam hidup kiamat akan diperbaiki syafaatul kubra baginda Rasul min sadiqat masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kita sahibul musibah keluarga kami yang ada di dalam. Menurut Syekh Mustafa Mahmud, beliau menjelaskan bahwa ada 4 macam temuin santai itu undang lagu pasti dia datang. Temuin ini 4 macam, walaupun santai terpesila wajibnya datang jawab. Kemudian saat pertama temuin ini datang yang rezeki. Wajib yang pengusaha ketika hidup di dunia tak terjamin rezeki. Yang terima doa rezeki. Apakah masalah duit kedim niki
tergantung dari hasil usaha. Yang jelas rezeki niki ketika yang berusaha hidup wah dijamin rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala. Saat kedua temui saat di undang wajibnya datang yakni takdir kan. Saat ketelu mati. Nah niki. Jadi pertama niki rezeki, kedua takdir, ketelur yang mati. Jadi telur macam temui sa tundang tundang lalu wajib dihaji. Dan pertama kaitan dengan takdir ini jemaah sekalian. Dan ternyata almarhum ananda kita Andika Pratama ini terpanggil sudah Allah Subhanahu wa taala memang sudah takdir. Untuk kita sudah tahu bahwa seorang takdir niki itu bausiatin yang polamun bahasan musami wajib dimani saparana untung bagus untung buruk. Kadar Allah Subhanahu wa taala bipun dan siatin kita berikhtiar untuk juga Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan lewat kecelakaan. Diampunkan mati sebenarnya syukur lalu orang telukan sambil niki. Pertama waktu, kedua sebab, ketelu tahu. Niki waktu sebab ditahu. Namun gua sadari malah ini jemaah sekalian insyaallah kita kembali cepat-cepat mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah takdir yang terbaik buat anak kita Andika Pratama. Tidak khawatir ibu yang ditinggalkan, papu saya tinggalin, bapak saya tinggalin. Niki bentuk tabungan lungguh erat di dalam surga. Karena manik baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dijelaskan di dalam kitab Mukhtar hadis. Jadi apabila arah kanak kude meninggal dunia, ini kan termasuk belum balik ya, masih anak-anak. Harap kita tahu 11 tahun, masih termasuk tergolong anak-anak. Namun anak dengan Islam meninggal dunia, jadi dia terpuluh untuk saat niki sendiri menuju kiamat jemaah sekalian. Manik baginda Rasul tanah nikah pertama dalam surga mulia terpelihara isi Nabi Ibrahim ke Siti Sarah. Terpuluh gunung menilai dalam hadis niki ia terpelihara isi Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah sampai dulu kiamat. Yang berkembalian menjadi nama anak tinggal anak-anak yang meninggal dunia tentu anaknya orang Islam meninggal dunia masih kecil dan dia menjadi pemeliharaan dari Nabi Ibrahim yang sebesar ilmu buah datang di kiamat yang berkesul dengan nama nelalu suruh itu yang waktu serta bersilat karena anak-anak orang Islam niki kesuruh aneh damai ke surga urut jodoh akan dihina akan dihamal. Sangat beruntung dengan sabadoi anak putih meninggal dunia niki orang titipan akan menjadi syafaat erat di kiamat datang ngantar ojo kina aman waktu sadar pulang kepada manusia. Untuk nikah dari ibu, bapak atau papu niki silat soleh yang termasuk anak yang mati syahid. Dia akan menjadi titipan Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Allah menitipkan kepada Nabi Ibrahim dari Siti Sarah di sebuah gunung yang ada di dalam surga. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
itu. Sang pertama keparanaran matinya ulama. Mautul ulama wa mautul aghniya wa mautul fuqara wa mautul umara. Ada 4 golongan manusia niki samati. Mbenya golongan sa pertama yakni mautul ulama zulmatun biddin. Dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama golongan lamun mati ulama maka akan gelap dalam agama. Meninggal dunia para ulama jemaah sekalian, maka itu termasuk musibah bagi agama. Karena melalui ulama inilah warasatul anbiya, waris para nabi. Yang pun berbahasa salah seorang sahabat dari inten yang tercabut ilmu sarana dunia, ilmunya Allah di dunia niki dengan mematikan para ulama. Musibah besar yang di dunia ketika ulama dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Karena seorang ulama niki yang betul-betul ulama, saya ketahui 1 tahun belum tentu ada pengganti. Nah niki, lamun ulama niki ya pun seorang ulama niki saya ketahui 1 tahun belum tentu nara pengganti marah model ulama sanggalawi. Nah musibah bagi agama. Terus yang kedua mautul aghniya, mati dengan sugih. Jadi golongan yang kedua. Lamun mati dengan sugih jamaah sekalian hasratun, penyesalan. Jadi penyesalan lamun dengan sugih ninggal dunia. Kembe saat ninggal dunia niki ya nyesal. Lamun dengan sugih ninggal dunia nyesal. Nabi Musa sesalin bijajari sademin wa tinggalin harta benda sepenuh keluwe dema matang dasa jelobe jadi persiaan. Ya sesali si almarhum. Kembe kampung sande bis bebagi eju kembe aku kende muka lalu be sedekah hangati belum tentunya pada ya ingat. Ya pun jamaah sekalian, lamun ara rezeki luwe, lamun ara harta benda luwe, terutama dengan sugih dan paling pas ada yang seandainya jadi masalah oleh masih sehat bagi belah. Ada yang sandara yang begitu memang. Barang terbagi secara parahin kena dinnya aku ceketian dia jadi aneh terus usia. Minta sebagai kembang laos perturas pedokon kan buktinya posaran lamun dengan sugi ninggalin harta benda ninggal dunia hasratun nyesal luar biasa. Deman malik dengan sugi niki lama le dalam kubur di akhirat waktu hisab mendah ya paling murid nanten dengan sugih dermawan doang dengan sugih mua doang niki paling murid ya tapi surga dengan sugih. Nah niki. Nah terus golongan sakat terus para naran mautul fuqara rahatun. Lamun golongan ketelu niki mati dengan fakir dengan miskin termasuk kebahagiaan. Dia apa kena dengan fakir dengan miskin mati dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tentu lamun wah selesai hidup di dunia akan terputus dari segala macam pertika hidup di dunia. Istirahat ini tepat. Istirahat dengan hidup dunia ini yang merasa senang, merasa gembira dengan fakir, miskin dengan dunia. Karena tinara yang sering makan. Dan urusan yang daringan. Nah niki. Nah terus sakampat yakni mautul umara fitnatun. Golongan sakampat yakni matin dengan pemimpin pemerintah niki. Meninggal seorang pemimpin di dalam suatu negeri ya, pemerintah niki ninggal dunia akan timbul fitnah. Mbek kena timbul fitnah dalam pemimpin meninggal dunia mesti akan terjadi huru-hara, terjadi kekacauan.
Karena raja tenang pemimpin ini. Yang pun 4 golongan dengan mati niki, pertama matinya ulama, yang kedua matinya agnia dengan sugih, ketiga matinya fuqara dengan miskin, keempat matinya para pemimpin. Nah ini di dalam kitab Nasrul Ibad dijelaskan jamaah sekalian, manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arak 4 permata arak di dalam awak kita selaku manusia. Ternyata arak 4 permata yang paling berharga, yang perlu kami jaga selaku manusia ini bedoi, terlebih-lebih dengan peragama Islam. 4 permata ini telang gara-gara 5 macam perkara. Mbaya permata sampat ini jamaah sekalian, pal jawahiru amal jawahiru pal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Mbaya permata sali dalam awak teniki jamaah sekalian, sak perlu terjaga lagu ini tenang karena 4 macam perkara. Pertama akal, kedua agama, ketelun rasa malu, keempat amal soleh. Ini kia bentuk permata arak di dalam jasad ini. Lagu ini terang gara-gara perkara. Fal ghadabu yusilul aqla. Pertama, sifat hawa marah suku dengan menghilangkan akal. Silap ya. Lalu tinggi kegedak jamaah sekalian dia berfungsi akal. Karena seorang gedak marah ini sudah dikuasai oleh syaitan. Ya pembasa baginda Rasul, seorang akal niki bau nentelang gara-gara sifat marah. Hawa marah niki sintelang. Modalnya gedak kuat terus, dia tuh pikir belo, dia tuh kado akal pikiran niki. Yang pun arah kata cara mendengar jika lalu kena si gedak niki. Lamun tanya kesini biaran nganjang tesuruh ternyata tokon kesini niki. Aku goyo mencat don kiri kanan kan. Padahal ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meredam hawa marah jamaah sekalian, ande tanya kelugat dan kesili nganjang suruh tokon. Tokon masih bemerang gedak teniki karena kita sudah dikuasai setan, tesuruh nyertindo kan. Tindo temalik bebelunja api marah niki berbeten dan tesuruh teturas malik demak ayu. Nah niki cara ande tegadak jika telampak suruh tendat julu, ande tegadak jika tenganjang suruh tetukun, ande tegadak jika tetukun masih begadak suruh tindo endah deman be ini. Lalu gedak senang jarak turas suruh bait ayu. Karena sarang hawa marah niki diibaratkan api, enggak api senang sini ni perak yang ni air itu. Nah niki iya saya perlu jaga mutiara barang berharga sekali dalam awak niki adalah akal pikiran niki ini lalu gara-gara hawa marah. Terus wal hasadu muzilud dina. Sakeduan permata sakeduan niki ini lalu ini telang gara-gara hasad. Sifat dengki, sifat hasad, sifat talwat ini menghilangkan agama. Ini berfungsi agama namun dengan arah di dalam hati angan niki arah sifat hasad, iri, dengki. Ya pun menurut Imam Ghazali seorang sifat hasad ini adalah syirik yang tersembunyi. Ujub takabur, hasad dan dengki miliknya syaitan.
setan ingkari janji, ketika itu sedang diuji, akhirnya ia diusir pergi. Kan ya setan. Setan itu karena hasad dengki kepada Nabi Adam, sampai-sampai si karena talawatin tersuruh sujud kepada Adam, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan ini sombong karena disebabkan karena hasad dengki. Coba tengok sejarah umat zaman dahulu, banyak tersesat. Mereka berbuat ingkari nikmat, akhir dikutuk menjadi monyet. Saya ini jemaah umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa karena ada mengingkari nikmat disebabkan karena hasad dengki. Kan kaum Bani Israel niki umat Nabi Musa enggak tersuruh ndak uang sukul bau empat di dosa satu. Tersuruh sintung jelo Sabtu nu dede pada lalu sukul bau empat. Lagu dia mati. Padahal selain le jelo Sabtu ni kita suruh lalu ke jok laut, lalu ke jok kokoh baik. Baik Tuhan Pak. Lagu sintung jelo Sabtu ndak doang sukul. Kembali karena pada hari Sabtu itu adalah hari sucinya kaum Israel. Lalu dia mati. Silih akal, betul akal. Ya pun naran Bani Israel makin Israel, sisa-sisa umat Nabi Musa sarap makin Israel ini lu akal. Ada dong alasan. Berbicara tentu sekedua jam mati. Aku munia jasa lu yang berakal. Dia menjelo Sabtu tentu dan dia bau empat lagu membedah ente. Terus senggeroh empat dia mempi angin bandang. Lemak jelo atom baru. Nenu si akal. Tentu le jelo Sabtu. Ketuan si Nabi Musa. Yo kamu berbeda. Kan wah ini perintah, jangan kamu ambil ikan pada hari Sabtu. Ya Musa, dek wah bau le jelo Sabtu wak nyerang geroh ada mempi angin bandang. Jelo ahad bau nenu. Banyak nikmat yang dia ingkari. Akhirnya apa yang terjadi? Turun musibah. Ya, mereka banyak yang dikutuk menjadi monyet. Itu disebabkan karena hasad dengki. Namun dengan hasad dengki talawakan dia. Terus akan telu manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng jaga permata sarah di dalam awak teniki jamaah sekalian. Wattama'u musilul haya. Dengan tamak, dengan sarakah niki menghilangkan rasa malu. Sila baik. Mun dengan milih ampun dinarang ilah. Milih baik aku ampun. Yang pun lengai lalu orang dengan memiliki sifat sarakah. Sifat milih ampun. Lalu bahasa dalam musami sifat tahasa. Tidak doang, karena semua itu adalah miliknya syaitan. Yang boleh menara di dalam diri peniki sifat malu bau telang, sifat sarakah, sifat milih ampun. Dengan kalau milih ampun telang rasa malu, dinara rasa malu. Nah ini yang perlu kita jaga. Jadi permata ini adalah al-haya'u, sifat malu ini. Namun masih ada rasa malu, insya Allah itulah yang perlu dijaga. Malu kembali, malu berbuat maksiat, malu untuk gawe kebagusan. Ya. Orang ramai naik ke masjid, itu menara sampai merasa lillah, terlillah dengan jalan lalu. Jok masjid musalla, masih ada rasa malu, berarti dia masih bagus. Ada harapan untuk bisa berubah. Lagu mengganti watelang rasa malu dinara malu gawe maksiat. Dinara terjengah dengan sabar buat bagus. Nanti yang perlu hati-hati berarti mutiara dalam diri manusia ini telah. Terutama karena ada sifat tahasa atau sifat sarak.
Terus keempat, terakhir, insyaallah terakhir niki yakni wal ghibatu yusirul amal shalih. Keempat dengan begibah jamaah sekalian. Bau telangang amal soleh sawat gawe. Nah niki ya akibat namun dengan begibah. Mbe kena dengan begibah niki ngumpat. Raosin batur. Lagu baku tentuin sinsa tentu ya benar ngumpat kan. Lamun de tentu fitnah hara. Nah niki ya beda. Lamun diur rambat batur sande engker tidak menang unit sayur ni iya kena gibah. Ya kena ngumpat. Hatta tuin sinsa tentu dengan lagu ya sendiri teman lalu. Ya gibah. Iya sampai amal bagus sama tegawe sekian tahun terhidup di dunia beribadah. Ya sampai ini. Lema ya tuntut. Dosennya samun terausi dan upin hajo kita amal bagus sama tegawe ini ya sekenyawut kan. Ini ya akibat daripada ghibah. Lamun tayu ramat le julu caci maki ara. Nah niki beda. Walaupun satentu lagu pun perlu le julu caci maki. Lamun tayu rambat le muri walaupun satentu itulah yang disebut ghibah. Lamun tayu rambat batur den tetu fitnah. Nah niki. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki nggih perlu sekali terjaga mutiara sarane awak teniki. Pertama akal, kedua agama, ketelun sifat malu, keempat amal soleh sama gawe. Yang terakhir sebagai penutup jamaah sekalian, kita teringat dengan pesan Abu Lais As-Samarkandi. Lamun temede bebas oleh siksa kubur, tesuruh tegawi 4 macam perkara dan hindari 4 macam perkara. Bahasan Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Mutamile selamat dari siksa kubur. Pertama, tesuruh terjaga sembahyang 5 waktu. Ini kisah pertama. Suruh terjaga sholat 5 waktu, tapi kena terjaga tegawe. Ndak milih telat, gawe sembahyang 5 waktu. Insyaallah akan terbebas dari azab kubur. Terus yang kedua, tersuruh kuat-kuat baca Al-Qur'an. Sakatelun, biasa ketelun, suruh kuat-kuat baca tasbih. Tasbih. Baca Quran pertama sholat 5 waktu, kedua kuat-kuat baca Quran, ketiga kuat-kuat baca tasbih, keempat kuat-kuat mengingat Allah melalui zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, ketika ingat kepada Allah hati kita akan jadi tenang, insyaallah. Terus adet saterhindar oleh azab kubur niki tesuruh hendak kebaik gawe 4 macam perkara. Mbeye tesuruh terhindari adet sande kena si azab kubur. Pertama hendak kirang berhukum, jangan bohong. Nah, akibat daripada bohong ini luar biasa. Kedua hendak kirang saling pelitup pelatihan uni. Iya. Terus beradu domba ini tebaran. Walaupun satetu, lamun kira-kira akan membawa mudarat, ia to terganggu berdaya jamaah sekalian. Anda terdengar unine teraus ni, dendet lalu kita lalu mulahaman. Iya, sudah teraus coba meni. Ya kena nyaranan adu domba. Ya paling lamun ganti ia pegawai niki je ya salah sebabnya siksa di dalam kubur. Ya kau terganggu mutamele pesolah dengan sajikan di bersapaan disebabkan karena menikahnya niki kanggo untuk berdaya niki. Apa ni raus kemarin ini wah padahal dia teraus. Lagu mensebut si mileran kita solah kanggo untuk berdaya. Tentu dia meniuni lagu di nuwah
Solah dalam ini tersebut. Bahkan si melihat lalu berdaya itu dia salah, dia padahal kedua, dia salah. Hal yang kena piratan, kan dari besokon. Itu yang pertama, Allah. Yang kedua menyelamatkan nyawa orang. Bahkan kita wajib berbohong. Dengan kepala eroh jelenda mati. Nyebut jok murid lawan. Ate wala yang baru. Wita syukur. Saya jawab tel. Pokoknya naik ke gorok doang. Dia narang jok boleh. Padahal murid lawan kita wajib berbohong untuk menyelamatkan nyawa Allah. Yang berdakwah seling hidup pelatih muni. Kan jadi ini dalam hadis ada dua macam perbuatan sang menggawe waktu baginda Rasul melewati dua kubur jika disiksa. Namun terus tetap melewati corona. Baginda Rasul yang berpelang jadi dua dia mentanyakan dua kubur. Yang berbeza baginda Rasul melene kata saja kita siksa non dia apa gawe dosa beleh dosa kote menggawe yang pertama gerang dalam beradu domba. Terus sakampat hendak dong lakukan tersuruh terpelihara penekode atau di dalam kitab dikindak gerang menengan nganjeng. Yang nama meneng nganjeng kan ini suruh penekode ini. Yang pun tersuruh ittaqul baul di dalam hadis. Pada pelihara penekode. Ndak bebisu lamun deman suruh penekode. Akibat di dalam kubur sekian pesan baginda Rasul sekian tersiksa gara-gara girang pelito pelati ini sekian itu tersiksa girang lawan ndek cara jaga penekode. Semua girang terus diberok bekeren dengan ngajar-ngajar langsung bisu bare terus nuduh bare demilah takbir ruku iya terus sukul penekode niki kan catu lalu iya menggawe selama sekian tahun akibatnya apa kan dia sah sembahyang iya menggawe terus alangkah ruginya makanya ketika dia mati disiksa dalam kubur akibat perbuatan niki. Nah, mudah-mudahan Allah sekalian Nabi semoga sampai niki ada manfaat untuk kita semua. Oke. Nah, dan kepada suatu musibah yang ditinggalkan, insyaallah sida tenang. Jangan ada kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang kira-kira membuat kita syiriklah dalam ajaran agama tidak. Sida ikhlasan niki bijen niki mulai takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya ini ibarat tenabung. Bijen besar ninggal niki jadi tabungan. Wah langsung tembus surga. Dan tak kena siksa karena termasuk karena uye lema ina amat niki. Waktu Isa kumpulan kepada masyarakat bahwa katar perjuangan dengan surga dan kita lebihan dengan model bijen mati go. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar demikian yang kurang lebih dan tulis maaf. Akhirul kalam wallahu a'lam ila sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Abror NW Enjer mengucapkan terima kasih atas atensinya yang sudah mendengarkan radio dakwah Yadain dipancarkan langsung dari pelataran Pondok Pesantren Darul Abror NW Enjer. Radio dakwah Yadain, selamat mendengarkan. चुरा के ले गई चुराने वाली